proyek literasi. Dalam kurikulum Merdeka, tema umumnya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kami mengambil subtema kami pejuang literasi. Sejak terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan pertama, kami disuruh untuk menggambar mimpi sekolah. Yang kami gambarkan adalah sekolah aktif literasi. Dari situ kami mulai melihat fakta di lapangan. Fakta secara nasional menunjukkan bahwa Indonesia peringkat ke-62 dari 70 negara dengan literasi terendah. Itu dari survei PISA dan UNESCO tahun 2019. Lalu yang kedua, kami melakukan survei di sekolah, di SMP SMA 1 Padu Boarding School sendiri. Nah, di sana ditemukan bahwa kemampuan literasi siswa masih kurang. Nah, hal itu bisa kita lihat dari cara berpikir kritis dan kreatif dari siswa yang semakin menurun. Ini adalah salah satu kurangnya minat literasi. Lalu yang ketiga adalah kurangnya lingkungan fisik yang kaya akan teks. Maka dari situ lingkungan yang kaya akan teks akan memberikan pemahaman kepada para siswa, menumbuhkan rasa ingin tahu bagi siswa jika lingkungan sekolah ditata dengan banyak teks. Lalu yang keempat adalah kurangnya literasi di dalam kelas. Kurangnya strategi pembelajaran di dalam kelas yang dapat memancing keterampilan literasi murid. Fakta-fakta lingkungan ini akhirnya kami merumuskan strategi untuk meningkatkan literasi di sekolah. Yang pertama, sejak awal sekolah sudah menetapkan 15 menit di pagi hari sebelum KBM itu adalah literasi. Jadi siswa diperbolehkan untuk membaca bacaan apa saja sebelum memulai KBM. Selanjutnya adalah membuat sudut baca kelas. Untuk meningkatkan literasi murid, di kelas kurikulum Merdeka dibuat sudut baca kelas. Di sana diisi dengan buku-buku, bukan hanya buku mata pelajaran, tapi sumber-sumber lain yang bisa menarik minat baca dan menambah informasi serta pengetahuan bagi siswa-siswi. Lalu yang selanjutnya adalah membuat pohon literasi. Nah, di pohon literasi itu berisi informasi tentang unsur buku. Murid diajak untuk menulis ulasan singkat tentang buku tertentu, tentang buku yang mereka baca. Lalu membuat mading kelas. Sejak awal di setiap kelas sudah ditata sedemikian rupa dengan mading kelas. Jadi di situ para siswa kreativitas mereka, ide mereka dituangkan dalam bentuk tulisan dan di situ mereka baca. Selanjutnya adalah penataan perpustakaan. Perpustakaan adalah gudang ilmu. Maka perpustakaan juga ditata sehingga siswa bisa dapat informasi dari banyaknya sumber bacaan yang tersedia di sana. Selanjutnya adalah mengadakan lomba menulis. Nah, kegiatan lomba menulis biasa dilakukan di SMP SMA 1 Padu Boarding School dalam memperingati hari-hari besar nasional maupun hari-hari yang dirayakan khusus di Satu Padu, misalnya Pesta Santo Fransiskus dan juga Pesta Santo Antonius seperti pada hari ini. Selanjutnya adalah menulis dan menerbitkan buku. Nah, untuk menulis dan menerbitkan buku atau meningkatkan literasi bagi siswa, pertama sekali harus dimulai dari guru. Maka
guru harus pertama melek literasi sehingga bisa menerapkan atau mengajarkannya kepada siswa-siswi. Yang sudah kami mulai adalah mengadakan lomba karya ilmiah guru pada perayaan Hari Guru tahun yang lalu. Nah, dari perlombaan itu juga berhasil kami terbitkan satu. Yang kedua adalah siswa didorong untuk memulai dari diri sendiri. Untuk memulai sesuatu yang besar harus berasal dari hal-hal kecil. Pengalaman setiap hari tuliskan. Ingat bahwa novel terkenal Harry Potter yang difilmkan dan banyak penonton sampai hari ini, penulisnya memulai dengan menulisnya dalam selembar tisu. Dalam perjalanan ke kampus naik kereta, di kereta lah dia menulis di tisu, dan tulisan-tulisan itulah yang menghasilkan film Harry Potter sekarang. Selanjutnya menghasilkan karya-karya luar biasa. Jadi hasil karya siswa dari MADI dan lomba-lomba yang dilaksanakan dikumpulkan, diedit dan diterbitkan menjadi buku. Slide selanjutnya, pencapaian yang sudah kami peroleh selama dari tahun pertama hingga tahun kedua ini sebagai sekolah penggerak. Sejak tahun 2021 SMP SMA 1 Bandung masuk sekolah aktif literasi secara nasional. Yang kedua, sudah mulai banyak siswa yang aktif menulis. Sejak awal memang ada sedikit kerepotan, siswa kurang menulis, tapi semakin hari semakin berkembang, banyak siswa mulai menulis. Lalu yang berikutnya, memecahkan rekor muri. 3 rekor muri kami pecahkan. Bapak Ibu sekalian, di depan ini ada 3 rekor muri, yaitu peluncuran buku fiksi terbanyak dan juga pelatihan menulis guru dan siswa di sekolah terbanyak tahun 2022. Dan di tahun ini kita sudah berhasil menerbitkan 5 buku, 1 buku siswa, 4 buku siswa, dan 1 buku guru. Nah, lalu yang terakhir, mohon izin, pada tanggal 4 Mei yang lalu saya masuk nominasi 30 nominasi Adi Arca Award tahun 2022, dan inilah kegiatan di slide selanjutnya. Masuk 30 nominasi dari 1.326 akademisi seluruh Indonesia yang menulis. Nah, itu Bapak. Selanjutnya adalah penghargaan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa di depan kita sudah ada 3 rekor muri. Yang pertama itu peluncuran buku fiksi dan fiksi terbanyak tahun 2021, itu diraih oleh SMP. Yang kedua, di tahun ini kemarin SMP dan SMA meraih rekor muri pelatihan menulis untuk siswa dan guru terbanyak tahun 2022. Lalu 30 nominasi Adi Arca Award 2022. Hasil karya selanjutnya, inilah hasil karya yang sudah terbit. Yang pertama yang di tengah adalah buku karya para guru di Hari Guru yang lalu, yaitu implementasi pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya kita bisa lihat yang warna orange, itu adalah antologi puisi siswa-siswi SMP di tahun pertama. Yang di bawahnya warna hijau, SMP mulai naik level pelan-pelan ke cerpen, dari puisi ke cerpen, menjelajahi lorong waktu.
Dan buku ini tercatat atas nama Grace Melina Sembiring dan kawan. Buku selanjutnya yang atas. Nah, ini adalah proyek dari tim kearifan lokal. Mereka meneliti tujuan 45 di Rumah Liang, dan inilah hasil. Kita bisa lihat di rak ini terbaca. Lalu buku selanjutnya adalah antologi cerpen untuk SMA, Jejak Petualang. Buku ini atas nama Elisa Stefani Sembiring dan kawan-kawan. Nah, dalam hal ini saya teringat akan kata-kata sang proklamator kita, berikan kepadaku saja 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.